Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sedikit permasalahan di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang disarahi Kasyifatus Saja karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i tentunya ya. Faslun furudul wudu'i, fasal di sini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Kita sebagai umat muslim, juga sebagai orang yang beriman kepada hukum-hukum, kepada iman yang ada 6, iman kepada Allah, dan seterusnya. Tentunya harus mengetahui bagaimana caranya kita menjalankan syariat Islam dengan benar. Karena sebuah ketentuan bersuci dalam melaksanakan ibadah. Jikalau kita melaksanakan suatu ibadah yang difardukan, salah satunya sholat maktubah, yaitu sholat yang 5 waktu. Melaksanakan sesuci sebelum sholat maktubah tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sudah menjadi bagian yang terpenting dalam melaksanakan ibadah badaniyah, yaitu sesuci. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus mengetahui tata cara dan juga harus mengetahui fardu-fardunya wudu. Ada berapa fardu-fardunya wudu? Fardu-fardunya wudu sittatun, kalau bahasa Jawanya itu furudul wudu'i, utawi piro-piro fardune wudu sittatun iku ono 6. Jadi fardu-fardunya wudu itu harus 6 yang wajib kita ketahui. Al-awalu an-niyat. Yang pertama di dalam wudu itu adalah niat. Fardu yang pertama niat. Tidak sah satu amalan jika niatnya itu tidak sah. Seperti halnya kita melaksanakan sholat. Jika niat di dalam sholat itu tidak memenuhi syarat atau rukun-rukunnya, secara otomatis sholat juga tidak sah. Maka dari itu yang terpenting adalah niat. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menurut madhab Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi sahe amal, gitu. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe amal. Binniyati itu tergantung kepada niat. Kalau menurut Imam Hanafi, angin pestine utawi sampurnane amal, itu perbedaannya. Makanya kita sebagai madhab Imam Syafi'i harus mengetahui, ini perlu saya sampaikan, bahwa niat itu adalah suatu yang terpenting. Niat di dalam wudu, maupun wudu wajib atau wudu sunnah, itu tetap termasuk fardu-fardunya sama seperti wudu wajib. Lah kok ada wudu sunnah gitu. Walau kana al-wudu'u manduban. Meskipun wudu itu wudu yang disunahkan. Contoh, melaksanakan wudu ketika sebelum kita membersihkan hadas besar. Wudu sebelum mandi besar itu sunnah hukumnya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qala. Bagaimana tata cara kita melaksanakan niat di dalam wudu? Adanya kita mengucapkan atau melafadzkan suatu lafadz yang tergantung apa yang menurut hukum. Contoh, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Di mana penempatannya niat? Inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, disitulah tempatnya kita niat. Karena an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Persejaan atau maksud kita untuk melaksanakan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, dengan dibarengkan dengan pekerjaannya. Karena sebuah yang pertama di dalam wudu secara haliyah atau secara badaniyah itu ialah membasuh wajah. Membasuh wajah. Makanya penempatannya niat itu muqtaronan bi fi'lihi, ketika pertama mulai kita melaksanakan wudu, disitulah tempatnya niat, di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua dari fardunya wudu itu ialah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah suatu kefarduan. Jika kita tidak memenuhi syarat membasuh wajah, itu tidak bisa dikatakan sah wudunya. Batasan wajah itu seperti apa gitu? Dari mana batasan wajah itu? Ats-tsani ghuslul wajhi wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi. Dari awal keluarnya tumbuh rambut kepala, ya, dari awal tumbuh rambut kepala sampai mana? Ya, sampai tahta muntahaliyati, sampai bawah keluarnya jenggot, dakonun ini, sampai sini, dari atas sampai bawah. Lah, dari pinggir ke pinggirnya itu seperti apa batasannya? Sampai mana? Ma baina udhunaihi, sesuatu yang ada di antara telinga satu dan telinga yang satunya. Ini batasan wajah. Ini wajib terbasuh. Ya. Ada mashu, ada ghuslu. Jadi ketika kita membasuh itu harus air mengalir dari atas ke bawah. Jangan sampai hanya tangan saja yang basah terus kita mengusapnya, itu namanya mashu, mengusap. Karena di sini sesuatu yang diwajibkan ghuslul wajhi. Hati-hati, jangan cuma basahnya saja, tetapi harus mengalir. Jariyul ma'i gitu, mengalirnya air di wajah kita. Nah, disunahkannya itu berapa kali? 3 kali. Yang wajib itu 1. Tetapi yang termasuk membasuh wajah itu ketika sudah selesainya niat. Contoh, kita lagi membasuh wajah, membaca niat, mengucap niat di dalam hati. Niat sebelum selesai, basuhan sudah yang kedua. Basuhan yang kedua ketika mengambil air, membasuhkan lagi yang ketiga. Sebelum basuhan yang ketiga, niat baru selesai. Yang 2 basuhan ini itu dihitungnya termasuk 1 basuhan gitu. Ini yang sering banyak kekeliruan. Ini itu termasuk 1 basuhan. Ya. Ketika selesainya niat. Yang ketiga dari fardunya wudu, ghuslul yadaini, membasuh 2 tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta ini sikut ya, beserta sikut 2 yang ini. Di sini bahasanya itu ma'a.
Makanya ketika ma'a tertulis di dalam kitab, berarti sikut ini harus terbasuh. Jangan cuma sampai sikut saja, ini sudah cukup. Tidak bisa. Ini berarti sikut ini sudah bisa, harus sampai terbasuh. Basuh. Mau dari sini atau dari sini, terserah. Ya. Ini harus sampai terbasuh. Sampai sini. Jadi harus melebihi, karena bahasanya itu ma. Lah kok bagaimana kalau orang yang sikutnya itu tidak kelihatan, tidak ada. Lihat umumnya orang yang lain. Umumnya orang yang lain tinggi badannya itu seperti apa? Umumnya panjangnya sikut itu sampai mana? Jikalau ada orang yang sikutnya itu tidak terlihat lempeng lurus tangannya. Lah kalau seperti ini, dikira-kirakan, disamakan dengan umumnya orang lain itu seperti apa? Ini wajib. Goslul, hati-hati. Jangan sampai cuma telapak tangan basah diusapkan ke sini, itu namanya masuk. Goslul itu harus dengan syarat mengalirnya air. Dari sini, dari ujung sampai ma'al mirfaqo ini beserta. Berarti harus ikut. Untuk menghati-hati hukum, harus dilebihkan basahnya dari sikut. Ma'al mirfaqo ini. Yang keempat, dari fardunya wudu, itu ialah mashu syai'in minar ra'si. Ini di sini baru mengusap mashu syai'in minar ra'si, dari sebagian kepala. Nah, dari sebagian kepala berarti ini rambut ini sudah termasuk. Sesuatu yang selain wajah itu kepala. Jadi dari keluarnya tumbuhnya rambut sampai tumbuh rambut di belakang itu kepala, roksi. Min, di sini minnya itu sebagian. Jadi cukup untuk membasuh sebagian. Kalau keseluruhan itu sunnah. Itu sudah menjadi kesahan jikalau kita membasuh sebagian. Lah kok bagaimana jika wanita rambutnya panjang? Apakah sah mengusap rambut yang melebihi batas kepala? Ini contoh, rambutnya panjang ke belakang. Si wanita itu hanya membasuh ujungnya saja. Itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di sini minar wasi, kepala. Berarti dari batas kepala sini itu harus ada yang diusap. Ya. Karena yang panjang itu sudah melebihi dari had atau batas dari kepala. Makanya tidak memenuhi syarat. Lah bagaimana orang yang tidak mempunyai rambut? Yang tidak mempunyai rambut sudah diobat pelontos, tidak keluar rambut lagi. Itu dikira-kirakan. Umumnya seorang orang yang lain, umumnya tumbuhnya rambut itu dari batasan mana sampai mana. Itu cukup diusap. Ya. Ada satu ulama mengatakan, loh di sini roksi kepala, berarti harus keseluruhan katanya. Ini lawan ulama yang satunya lagi. Lucunya seperti ini. Ketika dikatakan seperti itu, menurut mazhab Imam Syafi'i itu sudah cukup mengusap sebagian kepala. Tapi ada ulama yang ashabu Syafi'iyah, jadi bukan Imam Syafi'inya, tetapi murid-muridnya lah gitu, berdebat. Loh kenapa kok bisa cukup sebagian kepala? Ini kan proksi gitu. Secara langsung ini yang berpendapat bahwasannya sebagian kepala cukup satu usapan itu sudah mengesahkan wudhu. Memukul kepala yang lawan bicaranya itu di track. Loh kok kamu kenapa? Kamu kenapa kok memukul saya? Memukul kepala saya kamu kenapa? Loh. Siapa yang memukul kepala kamu? Itu bukan kepala, itu hanya sebagian. Katanya kepala itu keseluruhan. Lah kalau saya memukulnya tok semua kepala, itu baru kepala. Ini bukan kepala, ini sebagian. Lucunya ulama-ulama zaman dahulu itu seperti itu. Menyatukan suatu hukum dengan pemikiran seseorang dan ternyata berkata, "Oh iya ya." Lah di situ. Ini yang keempat, fardunya wudu, mashu roksi. Hati-hati. Yang perlu digarisbawahi, jikalau wanita melebihi batas kepala,
tidak memenuhi syarat jika hanya mengusap rambut yang melebihi batas. Jadi harus di sini di atas tetap. Al-khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima dari fardu-fardunya wudu itu ialah membasuh dua kaki. Apakah kaki keseluruhannya? Tidak, ada batasannya. Ma'al ka'baini, kalau bahasa Jawa bahasa Jawanya itu ing dalam sertane polok loro, mata kaki. Di sini sama ma'a disamakan dengan yang tadi ma'al mirfaqo ini beserta sikut dua. Di sini ma'a berarti mata kakinya itu harus terbasuh. Ya, ingat, harus terbasuh. Dari syarat-syarat pembasuhan ini itu harus menyeluruh, harus merata. Disunahkan nyela-nyelani. Jadi nyela-nyelani itu di antara dua jari ini digosok. Nah, dibasahi, sunahi. Nah, bagi yang wudu-wudu itu hati-hati kalau ada kuku yang di dalamnya itu ada kotoran, itu termasuk dohir. Jadi harus dibasuh, harus dibersihkan, harus dibasuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan sesuci berwudu. Kadang ada yang tidak terbasuh. Nah, kaki. Yang keenam, as-sadisu at-tartib. Makanya wajib mengetahui dari fardu-fardunya wudu urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Karena suatu keperluan tartib berurut. Yang pertama dipertamakan, yang kedua dikeduakan. Tidak boleh kita membasuh kaki dulu baru mengusap kepala, terus tangan baru membasuh wajah. Itu tidak sah. Karena menjadi fardunya wudu. Yang keenam, tartib berurut-urut. Ya, mungkin bisa dipahami ya saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati-hati saudara-saudara kalian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kasyifil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa lakum minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.